Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kelima, bab sistem reproduksi. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang organ-organ reproduksi pada pria dan juga wanita. Proses pembuatan sel kelamin pada pria dan wanita, atau oogenesis dan spermatogenesis. Serta kita sudah mempelajari mengenai siklus ovarium yang terjadi pada wanita. Nah, pada wanita tidak hanya ada siklus ovarium saja. Ada satu siklus lagi yang terjadi pada sistem reproduksi wanita. Nah, kita akan mempelajari proses siklusnya di materi sekarang ini. Yaitu kita akan mempelajari siklus uterus atau siklus menstruasi pada wanita. Oh iya, bagi Sobat Biota yang belum mempelajari materi di video sebelumnya, lebih baik Sobat Biota tonton dan pelajari dulu ya. Khususnya untuk video materi oogenesis dan siklus ovarium. Karena untuk materi sekarang itu ada kaitannya dengan materi oogenesis dan siklus ovarium. Jadi supaya nanti Sobat Biota bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan nanti. Oke Sob, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, wanita setiap bulannya mengalami siklus yang bernama siklus uterus atau menstruasi. Terus bagaimana sih siklus menstruasi ini? Kita mulai dari pengertiannya. Menstruasi ini diambil dari kata mensis, yang artinya bulan. Jadi menstruasi itu peristiwa keluarnya darah dari pembuluh endometrium melalui vagina setiap bulannya. Nah, dilihat dari pengertiannya, seringkali wanita yang sedang menstruasi itu menyebutnya sebagai datang bulan. Karena terjadi setiap bulannya. Nah, Sobat Biota masih ingat gak dengan endometrium? Endometrium ini merupakan salah satu lapisan dari rahim atau uterus yang ada di dalam ya. Nah, lapisan endometrium ini jika diperbesar itu seperti ini. Nah, sebelum ke proses menstruasi, kita kenali dulu lapisan dari endometrium ini. Lapisan endometrium ini tersusun oleh banyak pembuluh darah serta kelenjar yang mensekresikan lendir atau mukus. Nah, endometrium ini tersusun atas dua stratum, yaitu stratum functionalis dan stratum basilis. Keduanya mengandung pembuluh darah dan kelenjar yang mensekresikan mukus. Untuk stratum basalis, pembuluh darahnya itu umumnya lurus ya. Sedangkan untuk stratum fungsional, pembuluh darahnya itu lebih melingkar-lingkar ya, atau spiral. Nah, bagian inilah yang akan meluruh saat menstruasi. Karena stratum fungsional ini lebih banyak mengandung pembuluh darah. Makanya saat peluruhan terjadi, banyak mengeluarkan darah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mekanisme dari siklus uterus ini. Jadi Sob, siklus uterus atau menstruasi itu terdiri dari 3 fase. Yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Nah, ketiga fase ini itu terjadinya terikat dengan siklus ovarium dan juga hormonalnya. Oke, kita akan pelajari satu persatu dari fase ini. Dimulai dari fase menstruasi. Ini terjadi pada hari pertama sampai hari kelima. Nah, di sini terjadi peluruhan dari dinding endometrium, tepatnya di stratum functionalis. Dan ini hanya akan menyisakan stratum basilis saja. Kemudian kita masuk ke fase proliferasi. Jadi, fase ini terjadi di hari ke-7 sampai hari ke-14. Nah, di sini terjadi persiapan dinding endometrium sebelum fertilisasi. Di mana persiapannya yaitu regenerasi stratum functionalis. Yang tadinya sudah meluruh, sekarang lambat laun menebal kembali. Nah, untuk mekanismenya itu seperti ini. Sudah saya katakan tadi bahwa siklus uterus itu saling terikat dengan siklus ovarium ya. Nah, di materi siklus ovarium kita sudah bahas bahwa saat folikel mengalami perkembangan, ia akan mengeluarkan hormon estrogen. Nah, hormon ini akan menstimulasi endometrium, sehingga terjadi regenerasi pada stratum functionalis bersama pembuluh darah yang ikut meluruh sebelumnya. Nah, estrogen ini juga akan menstimulasi kelenjar yang ada di stratum fungsional ini. Selain itu juga, estrogen akan menstimulasi leher rahim serviks untuk mensekresikan lendir. Tujuannya untuk membantu proses dari fertilisasi. Nah, jadi itu ya fase proliferasi.
Selanjutnya adalah fase yang ketiga, yaitu fase sekretory. Fase ini terjadi di hari ke-15 sampai 28. Di sini terjadi sekresi berbagai zat oleh stratum fungsionalis yang disiapkan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio jika terjadi kehamilan. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi pada siklus ovarium, tepatnya pada fase pasca ovulasi, terbentuk corpus luteum atas stimulus LH. Nah, corpus luteum ini akan aktif mensekresikan hormon estrogen dan juga progesteron. Kedua hormon ini akan menstimulasi stratum fungsionalis menjadi lebih tebal. Terlihat ya perbedaan penebalannya. Nah, tujuan dari penebalan ini untuk menerima inflamasi embrio ketika terjadi kehamilan. Selain itu, stratum fungsional di sini juga akan mensekresikan zat-zat tertentu seperti glikogen, protein, ataupun lemak yang paling penting bagi perkembangan embrio. Selain itu, progesteron akan memicu leher rahim mengeluarkan lendir. Tujuannya untuk mencegah benda lain masuk ke dalam rahim. Nah, tapi ini semua terjadi jika ada proses kehamilan ya. Nah, kalau tidak ada atau tidak terjadi kehamilan, yaitu di hari ke-26 sampai 28, progesteron akan menurun akibat penurunan fungsi dari corpus luteum menjadi corpus albicans. Ini pun berakibat pada stratum fungsional, yang dimana kontraksi dan relaksasi yang ada di stratum fungsional itu jadi tidak beraturan, sehingga oksigen tidak terhantarkan dengan baik. Akibatnya sel-sel di sekitarnya itu jadi mati. Dan akhirnya endometrium tepatnya di stratum fungsional menjadi meluruh dan akan kembali ke fase menstruasi, yaitu darah keluar melalui vagina akibat peluruhan lapisan endometrium yang penuh dengan pembuluh darah. Nah, bagaimana? Sudah lebih paham mengenai siklus uterus atau siklus menstruasi? Semoga Sobat Biota paham ya. Jadi sekarang kita sudah mempelajari dua siklus yang terjadi pada sistem reproduksi wanita. Dan keduanya itu saling berikatan. Nah Sob, ada pun cara lain untuk lebih memahami hubungan kedua siklus ini, yaitu dengan cara membaca diagram menstruasi. Tapi sebelum itu, for your information Sob, channel ini memiliki bab konten di antaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Nah, ini adalah diagram menstruasi, di mana kita akan bisa lebih mudah untuk membaca keterikatan antara siklus ovarium, siklus uterus, dan juga hormon-hormon yang terlibat dalam kedua siklus ini. Sekarang saya akan jelaskan. Semuanya berawal dari hipotalamus yang menghasilkan hormon GnRH. Hormon ini akan membuat produksi hormon FSH dan juga LH. FSH itu fungsinya apa? Yaitu tugasnya untuk memicu perkembangan folikel di ovarium pada saat siklus ovarium. Sedangkan hormon LH akan memicu folikel mengeluarkan hormon estrogen dan inhibin. Nah, hormon estrogen akan memicu endometrium yang tadinya meluruh menjadi lambat laun menebal kembali. Sedangkan inhibin akan menghambat produksi FSH. Jadi di sini FSH akan turun. Sementara itu LH akan naik. Nah, maka akan terjadi lonjakan hormon LH. Ini akan membuat terjadinya ovulasi. Selain itu, lonjakan dari LH ini akan menstimulasi pembentukan corpus luteum. Corpus luteum ini fungsinya untuk menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Artinya, kedua hormon ini akan meningkat. Nah, peningkatan ini akan memicu penebalan lebih pada endometrium dan akan memicu umpan balik negatif pada GnRH, SFH, dan juga LH menjadi rendah. Nah, jika seandainya tidak terjadi kehamilan, corpus luteum akan menjadi corpus albicans yang diakibatkan oleh penurunan dari hormon LH. Akibat penurunan fungsi dari luteum menjadi corpus albicans, progesteron dan estrogen akan turun
Dan ini akan berdampak pada peluruhan endometrium, yaitu untuk masuk ke fase menstruasi lagi. Selain itu, turunnya kedua hormon ini juga akan kembali diproduksinya hormon GnRH, FSH, dan juga LH yang akan memulai kembali siklus ovarium. Nah, jadi begitu ya diagram ikatan antara siklus ovarium dan juga siklus uterus atau siklus menstruasi. Mungkin jika Sobat Biota memahami dan mengerti mengenai siklus ovarium dan uterus, Sobat Biota pasti akan lebih mudah membaca diagram ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi kelima bab sistem reproduksi ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.